I wish I had 18 Malaysian players playing for my team. Ada kabar katanya timnas Malaysia sengaja tak lolos Piala AFF. Dan ini saya bilang dan saya harus katakan AFF ni penting untuk negara ASEAN. Okey. Sebab halalkan segala cara. Timnas Malaysia dihukum FIFA AFC usai terbukti bersalah lakukan ini. Jelang AFF U23 2025 di Indonesia, skandal pecah. Malaysia terancam dilarang tampil. Jakarta, 30 Juni 2025. Dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang oleh kabar mengejutkan dari markas FIFA dan AFC. Timnas Malaysia U23 secara resmi dijatuhi sanksi berat usai ditemukan bersalah melakukan pelanggaran serius dalam proses naturalisasi dan perekrutan pemain untuk Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia. Laporan resmi dari AFC menyebut bahwa Malaysia melakukan manipulasi data kewarganegaraan terhadap dua pemain asing berdarah Eropa demi memperkuat skuad mereka secara instan. Lebih parah lagi, ditemukan adanya dokumen palsu dan keterangan identitas yang direkayasa, yang kemudian menyeret Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dalam investigasi tingkat tinggi oleh dua otoritas tertinggi sepak bola dunia. Gulungan sanksi dari FIFA AFC, denda, larangan bertanding, dan pengawasan khusus. Dalam konferensi pers darurat yang diadakan secara virtual dari Zurich, FIFA dan AFC bersama-sama mengumumkan hasil investigasi mereka. Malaysia dinyatakan melanggar 3 pasal penting. Pasal 5 FIFA Statute tentang keabsahan kewarganegaraan dalam kompetisi internasional. Pasal 19 AFC Disciplinary Code terkait manipulasi data dan keikutsertaan ilegal. Pasal 11 tentang pelanggaran integritas kompetisi. Atas pelanggaran ini, FIFA dan AFC memutuskan Malaysia didenda $250.000 Amerika atas penggunaan dokumen palsu. Larangan tampil di 2 turnamen usia muda berikutnya, termasuk kemungkinan penggantian posisi di AFF U23 2025. Seluruh aktivitas naturalisasi FAM diawasi langsung oleh HFC selama 2 tahun ke depan. Kasus naturalisasi ilegal, 2 pemain Eropa bukan berdarah Malaysia. Investigasi bermula dari kejanggalan profil 2 pemain anyar Malaysia U23, yakni Julian Hakim, Belanda, dan Theo Nazim, Prancis. Keduanya diklaim memiliki keturunan Malaysia dari jalur ibu, namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan jejak resmi atau akta kelahiran yang mengaitkan keduanya dengan kewarganegaraan Malaysia. Lebih mencurigakan lagi, paspor Malaysia keduanya baru terbit 12 hari sebelum pendaftaran pemain ke panitia AFF, dan dalam proses tersebut, terdapat kesamaan tanda tangan dan pola identifikasi yang mengindikasikan pemalsuan administratif. Mikrofon 2 FIFA, ini upaya sistematis untuk mencurangi regulasi. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyatakan bahwa kasus ini bukan sekadar kelalaian, melainkan upaya sistematis untuk mencurangi regulasi pemain internasional. Kami tidak bisa mentoleransi manipulasi identitas dalam kompetisi resmi. Ini mencederai sportivitas dan integritas kompetisi. Malaysia harus bertanggung jawab penuh, tegas Infantino. FIFA membela diri, kami korban oknum. Dalam pernyataan balasan, Ketua FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin mengklaim bahwa federasi tidak mengetahui adanya dokumen palsu dan menyalahkan agen pemain serta pejabat internal yang disebut bertindak sendiri tanpa koordinasi. Kami merasa dikhianati oleh individu yang bertanggung jawab atas administrasi. Kami tidak pernah berniat mencurangi aturan. Ini pukulan berat bagi kami. Namun, banyak media Malaysia dan ASEAN justru meragukan klaim ini. Harian The Star menyebut bahwa mustahil pengurus tertinggi tidak mengetahui proses naturalisasi yang begitu cepat dan sensitif. Reaksi supporter Indonesia, main kotor tetap kena mental. Kabar sanksi ini langsung disambut euforia oleh supporter Indonesia yang selama ini sudah curiga dengan gerak-gerik Malaysia. Tagar Malaysia curang dan main kotor kena mental langsung jadi trending topik di Indonesia dalam hitungan jam. Salah satu akun X menulis, "Sudah main di kandang kita, masih mau curang pula. Karma itu cepat, bang." Komentar-komentar lain bahkan menyindir Malaysia sebagai tim numpang yang mencoba menyalip lewat jalur belakang tapi malah jatuh di tikungan. Stadion 2 status Malaysia di AFF U23 2025 dicoret dengan sanksi dari FIFA dan AFC. Posisi Malaysia di turnamen AFF U23 2025 jadi tanda tanya besar. Panitia lokal, LOC,
dan AFF tengah melakukan diskusi tertutup untuk menentukan apakah Malaysia akan digantikan oleh negara lain, seperti Brunei atau Laos, atau tetap diizinkan tampil dengan syarat ketat. Ketua LOC Indonesia, Budi Santoso, menyatakan, "Kami siap mengikuti arahan resmi dari AFF dan AFC. Kalau Malaysia dicoret, kami siap-siapkan jadwal ulang dan promosi ulang pertandingan." Malaysia, media Malaysia terbelah. Kritik semalu nasional. Media Malaysia sendiri terbelah. Sebagian mengecam keras FAM karena mempermalukan nama negara, sementara lainnya mencoba membela dengan narasi bahwa Malaysia hanya kecolongan. Kolumnis olahraga Sinar Harian, Aziz Muhammad Fauzi, menulis, "Kami bukan hanya kalah sebelum bertanding, tapi juga kalah dalam etika. Ini skandal terburuk dalam sejarah sepak bola Malaysia." Sementara itu, Harian Metro mencoba menyalahkan AFC karena dianggap terlalu ketat dalam membaca garis keturunan. Diagram batang pengaruh terhadap grup Indonesia. Dengan Malaysia terancam dicoret, grup yang dihuni oleh timnas Indonesia bisa mengalami perubahan drastis. Tim asuhan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk laga penuh gengsi lawan Malaysia. Tapi kini, mereka harus bersiap untuk kemungkinan lawan pengganti. "Kami akan siapapun lawannya. Mau Malaysia atau Brunei, tujuan kami tetap juara," kata Shin singkat saat ditemui di Bali. Sasaran AFF U23 2025 jadi sorotan dunia. Ironisnya, skandal Malaysia justru makin menaikkan pamor turnamen AFF U23. Media internasional seperti Goal.com International, Marca, Spanyol, dan The Athletic, Inggris, meliput kabar ini sebagai turnamen regional yang kini punya dampak global karena integritasnya dipertaruhkan. FIFA bahkan menyebut kasus ini sebagai contoh bahwa bahkan turnamen level U23 pun tak luput dari pengawasan ketat demi keadilan dan sportivitas. Dengan tanda panah kiri di atas penutup, jalan pintas berujung skandal. Apa yang dilakukan FAM adalah contoh nyata bahwa ambisi tanpa etika akan merusak segalanya. Demi ingin kalahkan Indonesia di kandangnya, Malaysia rela menabrak aturan, memalsukan identitas, dan kini harus menanggung aib di hadapan dunia. Piala AFF U23 2025 masih akan berjalan di Indonesia, tapi tanpa lawan bebuyutan yang biasanya membawa tensi panas. Dan buat Indonesia, satu musuh mungkin tumbang, tapi misi menjadi juara tetap harus berjalan, tanpa menghalalkan segala cara.